Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Minggu lalu teman-teman sendiri ya, ikutin modulnya bagaimana kemarin mendaftarkan Google Cloud Platform dan mendapatkan gratis kredit sebesar $300 untuk 1 tahun. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan bagaimana kita membuat kita memanfaatkan Google Cloud Platform ini untuk membuat virtual private server VPS ya. Nah, di Google Cloud ini kita menyebutnya dengan sebutnya adalah virtual private cloud server sebutannya. Nah, di sini bahasanya menggunakan compute engine. Nah, kita nanti akan ikuti langkahnya gimana cara membuat virtual private server itu. Teman-teman nanti setelah pertemuan ini diharapkan teman-teman punya satu server dengan satu buah IP public. Nah, yang nanti akan kita pakai untuk belajar cloud computing ini. Nanti apa aja yang akan kita manfaatkan di server kita. Oke. Saya harap teman-teman semua sudah mendaftar semua di Google Cloud Platform dan mendapatkan free credit yang $300 itu. Kalau sudah, halamannya akan seperti ini. Kalau yang belum aktivasi, biasanya di atas ini ada top bar gitu. Nah, ada tombol activate. Teman-teman silahkan activate. Nah, setelah activate baru bisa berselancar di sini. Oke, kita langsung membuat virtual private server. Oke, halaman seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman sudah daftar dan sudah aktivasi free creditnya, nah, halaman yang ditampilkan ada seperti ini. Oke, yang pertama kita langsung saja pilih menu compute engine di sini. Ada compute engine. Nah, yang akan kita pakai adalah VM Instant. Nah, kita akan buat virtual machine di GCP ini. Klik aja langsung VM Instant-nya. Oke. Nah, di tahapan ini tadi ada yang terlewat satu. Kalau misalkan teman-teman muncul halaman untuk enable API, nah teman-teman klik aja enable. Nah, ini tadi karena saya udah masuk tadi, jadinya tidak muncul lagi. Nanti ada satu halaman yang terlewat tadi, tinggal klik aja enable. Kalau sudah, langsung masuk ke halaman sini. Oke, kalau sudah di halaman ini, teman-teman bisa klik langsung tombol create instant. Kemudian kita isi name-nya bebas. Saya kasih misalkan materi cloud computing 01 misalkan. Kemudian di sini ada monthly estimate. Ya, ini harganya $25, $25,46 untuk 1 bulan. Penggunaan per jamnya $0,03. Kita punya kalau karena kita di Indonesia ya, konversi dari dolar tadi, nilainya $4.281.750. Nah, ini free trial credit. Oke, harga ini kalau misalnya kita menggunakan region US Central 1 atau LOA. Kalau kita mau pakai yang lebih dekat, kita ada Jakarta, tapi harganya memang lebih mahal. Sini ada Asia Southeast 2 ya, Jakarta. Harganya itu $34,19. Nah, karena kita mau pakai di 1 semester, kayaknya cukup kita pakai yang Jakarta saja. Kecuali kita mau pakai 1 tahun, mungkin kita bisa pilih yang US tadi supaya
kredit kita cukup untuk 1 tahun. Oke, saya pilih yang Jakarta ya. Alasan yang pertama adalah supaya kita akses server kita lebih cepat karena ada di Jakarta. Oke, nah itu pun kalau misalkan serinya yang kita pilih adalah seri E2. Kalau misalkan kita pilih yang N1 generasi pertama, dia lebih murah, $33,94 gitu. Kita coba kalau misalkan ini yang E2 aja ya, karena beda sedikit harganya. Dia lebih besar kan, RAM 4GB. Kalau yang N1 itu 3,75 gigabit. Kita pilih yang E2. Terus machine type-nya kita pilih yang mau yang micro atau yang small atau medium, tergantung. Ini harganya juga bisa beda-beda. Oke, kalau misalkan mau pakai yang ringan bisa juga pakai yang 2GB, tapi saya pakai yang 4GB supaya di sisi server kitanya aman lah, mau diapain gampang. Oke, terus kita langsung pilih OS-nya. Nah, bawaannya dia ada Debian. Saya mau pakai yang lain. Saya pilih Ubuntu karena saya biasa pakai Ubuntu. Oke, Ubuntu. Terus saya pakai yang versi Ubuntu 20.04 ya, atau 21.04 boleh, tapi 21.04 ada yang LTS enggak ya? Oh, belum ada yang LTS. Jadi saya pakai 20.04 LTS aja. Gitu. Kemudian size-nya cukuplah 10GB ya. Ini karena dihitung nih. Kalau misalkan lebih tinggi kayaknya harganya lebih. Kita tambahkan misalkan 20GB, kita lihat ya. Oke, harganya pasti berubah. $35. Cukuplah, nggak apa-apa untuk 1 semester. Saya pakai desainnya 20GB. Image-nya, OS-nya saya pakai yang Ubuntu versi 20 yang LTS, long term support ya. Gitu. Terus identity and API access. Ini saya pakai pilih yang default. Access scope-nya saya pilih allow default access ya. Ini saya masih pakai default semua. Kemudian firewall, kita mau akses ini di mana? Apakah di HTTPS aja atau di HTTPS? Kita aktifin saja 2. Gitu. Oke, kemudian networking. Ini kalau mau dikasih nama ya. Nah, hostname-nya kita ganti. Ini hostname-nya. Oke, ini ada keterangannya. Untuk membuat hostname, ini aturannya seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak usah, bisa juga kita pakai yang ada. Oke, misalkan cloud computing, use, oke. Ini hostname akan kita pakai seterusnya ya. Kita kosongin juga nggak apa-apa, nanti dia default ngambilnya seperti ini. Internal. Saya pakai misalkan cloud computing. Oh, 1. Oke, sebentar, sorry. Terus 2 ya. Hostname must have at least 2 label. Oke. Belajar cloud computing 1. Saya kasih nama ini. Ini IP forwarding. Kalau misalkan kita mau bikin forwarding, saya biarin dulu yang ada ya. Ini network interface-nya pakai subnetworknya 10.164.0.020. Ini internal ya, jadi pakai IP internal.
Oke, terus ini disknya tadi kalau mau ada tambahan disk. Terus ini security-nya nanti akan kita coba pelajari juga. Kalau sudah, kita klik create. Oke, masih jalan. Oke, kita masih dia. Oke, udah selesai. Sini saya ada internal IP, kemudian saya ada external IP. Yang internal IP ini adalah IP internal yang ada di dalam Google Cloud Platform di instance kita. Nah, external IP ini adalah IP untuk kita akses dari luar di luar jaringannya Google. Jadi kita bisa akses dari jaringan manapun seperti itu. Kemudian connecting type-nya sini ada SSH. Ini kita bisa pakai browser atau kita bisa pakai another use client. Ini kalau misalkan kita mau pakai aplikasi putih gitu kalau misalnya di Windows, atau kalau di saya di Mac saya bisa pakai terminal, atau di Ubuntu juga bisa pakai terminal. Seperti itu. Kita coba yang pakai browser dulu ya. Oke. Sebentar. Saya tambahkan dulu ya tampilannya karena nggak muncul di sini. SSH. Bukan, sebentar. Mana ya? Bukan. Oh, ini dia. Oke. Kelihatan ya? Ini halaman terminalnya yang tadi via browser. Tadi saya buat namanya belajar kan, belajar titik cloud computing. Jadi hostname-nya adalah belajar sini. Ini coba who am I? Bahasanya gimana ya tulisannya? Saya lupa. Who I am. Saya lupa sih. Kira-kira seperti itu. Ini adalah untuk lihat IP kita. Ini kita udah terinstall Ubuntu ya. Ini ya. Oh iya betul, sorry. Bahasa Inggris Pak ya. Oke, who am I? Who am I itu kita bisa lihat kita login sebagai siapa. Nah, tadi saya ini sebagai Mullis Code. Oke. Kita bisa berseluncur di sini. Kita bisa lihat kita sudah install tadi Ubuntu 20 ya, Ubuntu 20 SLTS-nya. Terus IP-nya kita sudah dapat, ini IP internal kita. Kita coba internetnya connect nggak kira-kira. Kalau belum berarti harus kita set. Oke, internetnya udah connect ya. Jadi kita bisa install yang lain di sini. Coba kita update apt get update permission.
Oke, bisa. Kita udah terhubung di internet dan Ubuntu kita juga sudah bisa kita pakai. Oke, selanjutnya mungkin untuk yang install ini dulu ya. Nanti akan saya tambahkan di modul di bawah ini, mungkin nanti bentuknya file. Gimana caranya teman-teman bisa mengakses Google Cloud ini via SSH client. Tadi contohnya terminal, atau kalau di Windows bisa pakai PUTTY kalau usah. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba. Nanti saya akan masukkan di modul di setelah video ini ya. Mungkin cukup untuk video bagaimana cara kita install Virtual Private di Google Cloud Platform. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.